Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Syarifuddin dari kelas Manajemen S semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai multinational capital budgeting. Langsung aja pengertiannya. Multinational capital budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Selanjutnya, tujuan capital budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang patut dilaksanakan. Selanjutnya, tahapan penganggaran modal multinasional. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Tiga, risiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Terakhir, yaitu dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi luar negeri. 1. Nilai fluktuasi tukar. 2. Usia proyek. 3. Arus cash flow per tahun yang diharapkan. 4. Tingkat risiko di dalam dan luar negeri. 5. Nilai investasi awal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. 1. Fluktuasi valuta asing. Valuta asing sering berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan multinational capital harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perusahaan valuta asing. Ada dua skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Kedua, inflasi merupakan suatu keadaan kenaikan harga secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi biasanya mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Ketiga, struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Yang keempat, blocked fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelanggaran atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Yang kelima, biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Yang keenam, nasionalisasi. Satu bentuk risiko dalam multinational capital budgeting adalah pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. Yang ketujuh, nilai sisa. Besarnya nilai sisa proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila survey value tidak tentu, maka MNC tidak akan mengetahui dengan pasti nilai survey value yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan dan harus mengestimasikan ulang NPV didasarkan pada perusahaan survey tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai survey value minimal harus menyebabkan NPV 0. Apabila survey value aktual menyebabkan NPV kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak. Nilai survey value pada saat NPV sama dengan 0 dinamakan break open survey value, yang dapat diperoleh dengan membuat NPV sama dengan 0 dan menyusun kembali persamaan penganggaran modal. Yang kedelapan, insentif pemerintah negara asal. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal.
Karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal, antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Selanjutnya adalah ada proses pemulangan laba dari anak perusahaan ke perusahaan induk, yaitu dari perusahaan anak, selanjutnya arus kas yang dihasilkan anak perusahaan, selanjutnya ke arus kas setelah kena pajak korporasi, selanjutnya menuju arus kas yang dipulangkan anak perusahaan, lalu arus kas yang dipulangkan setelah pajak, lalu ke konversi dana ke dalam valuta asing, yaitu terakhir ke perusahaan induk. Selanjutnya ada kompleksitas multinasional budgeting. Yang pertama, estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Yang kedua, arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Yang ketiga, dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Yang keempat, selain kompleksitas analis arus kas, biaya modal dapat berbeda dengan proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Selanjutnya, biaya modal MNC sedikit berbeda dengan perusahaan domestik karena satu, ukuran perusahaan. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki skala lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Kedua, akses ke pasar modal internasional. Perusahaan multinasional pada umumnya mampu memperoleh dari pasar modal internasional di mana biaya dana mungkin lebih rendah. Ketiga, diversifikasi internasional. MNC mungkin memiliki aliran kas yang lebih stabil melalui diversifikasi internasional, sehingga kemungkinan kebangkrutan mungkin lebih rendah. Keempat, risiko nilai tukar. MNC mungkin lebih terbuka terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga aliran kas mereka mungkin tidak menentu dan kemungkinan kebangkrutannya lebih tinggi. Selanjutnya, analisis penganggaran modal internasional. 1. Payback period adalah lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal. Artinya, jumlah kumulatif penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan. Kedua, net present value adalah nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi. Ketiga, internal rate of return adalah indikator tingkat efisien dari suatu investasi atau suatu indikator yang digunakan saat melakukan analisa keuangan untuk memperkirakan probabilitas investasi. Yang keempat, average rate of return adalah rasio perbandingan rata-rata keuntungan tahunan pada periode waktu tertentu dengan nilai investasi awal. Selanjutnya ke contoh kasus multinasional capital budgeting, yaitu IRR. Proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun, sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar 100 juta. Maka nilai IRR masing-masingnya adalah IRR proyek A 100 juta ditambah dalam kurung 35% dikali 100 juta per 10 tahun, maka hasilnya 135 juta dibagi 10 tahun, yaitu 13.500.000. Selanjutnya IRR proyek B yaitu 100 juta tambah dalam kurung 25% kali 100 juta per 5 tahun, yaitu hasilnya 125 juta per 5 tahun sama dengan 25 juta. Dari hasil tersebut, persentase profit proyek A memang lebih tinggi dari proyek B, tapi dari segi IRR proyek B lebih besar, sehingga proyek B lebih pantas mendapat pendanaan berikutnya dari perusahaan. Kesimpulannya, multinational capital budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal,
yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Capital budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang patut dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi multinasional capital budgeting diantaranya fluktuasi valuta asing, inflasi, struktur penganggaran, blok depan, biaya sosial, nasionalisasi, nilai sisa, dan insentif negara asal. Biaya modal MNC sedikit berbeda dengan perusahaan domestik karena ukuran perusahaan, akses ke pasar modal internasional, diversifikasi internasional, dan risiko nilai tukar. Analisis penganggaran modal multinasional yaitu ada payback period (PP), net present value (NPV), dan international rate return (IRR) dan average rate return. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.